Baik, terima kasih Mbak Angka dan Mas Reza. Boleh tepuk tangan untuk MC-nya, Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Selamat pagi dan semangat pagi Sobat Merdeka Insan Dikti. Aduh, sarapan buburnya baru setengah, saya ulang. Semangat pagi dan selamat pagi Sobat Merdeka Insan Dikti. Baik, siap dengan cakepnya? Vokasi Fest berkolaborasi dengan Festival Kampus Merdeka. Kita bersuka cita, ada pasar senggol dan penampilan tari. Anak muda kita semakin bertalenta. MBKM makin berjaya di dunia industri. Saya yakin ada jutaan mahasiswa di sini dan ada ribuan dosen dan juga tentunya rekan-rekan mitra industri. Boleh tepuk tangan yang mana di sini mahasiswa-mahasiswi semester akhir? Boleh tunjuk tangan? Wah, baik. Sebentar lagi skripsi, magang menemui realita kehidupan yang sebenarnya ya. Yang selanjutnya saya mau menyapa Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu dosennya ada yang ikut di sini? Wah, di sini dosen itu muda-muda, kayaknya usianya 24 ya Mas ya. Oke, dan yang terakhir yang kami hormati dan kami banggakan yang akan jadi obrolan pagi ini adalah rekan-rekan mitra industri. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu rekan-rekan mitra industri? Bapak-bapak di sini usianya sepertinya masih 32 sampai 35 Pak ya, awet muda karena ketemunya dengan mahasiswa dan mahasiswi terus. Baik, nah luar biasa teman-teman semua Sobat Merdeka, di mana sejak kemarin kita sudah menyaksikan banyak sesi-sesi yang menarik. Saya juga menyimak kemarin dari YouTube ya berbagai macam diskusi inspiratif disampaikan dan di sesi pagi ini topiknya adalah menggali dampak program magang Kampus Merdeka pada inovasi bisnis dan perekrutan talenta. Indonesia ini punya bonus demografi dan bonus ini benar-benar harus kita manfaatkan dengan baik dan mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin bahwa pendidikan kita harus sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Harus memecahkan masalah, harus juga bisa memanfaatkan peluang dan memanfaatkan berbagai macam kesempatan yang ada. Kabar baik kemarin Global Talent Competitiveness Index kita naik sebanyak kurang lebih 14 peringkat. Peringkat inovasi kita ada di peringkat 61 dan kita menuju Indonesia yang lebih baik lagi tentunya dengan dikawal generasi produktif teman-teman di sini. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman semua. Baik, nah teman-teman semua dan Bapak Ibu, sesi gelar wicara kali ini kita akan membahas tentang kebermanfaatan magang Kampus Merdeka. Kurang lebih 60 menit, mohon izin perkenalkan nama saya Taufan Teguh Akbari, biasa dipanggil Taufan, saya seorang pengajar yang baru kurang lebih ngajar, ini masuk usia ke 16 tahun, jadi saya baru jadi dosen baru 16 tahun. Kalau saya bilangnya sudah 16 tahun, saya nggak enak sama profesor dan guru besar. Jadi 16 tahun di kampus itu masih junior hitungannya ya. Nah jadi suatu kehormatan bagi saya dan tentunya di sini saya nggak ngobrol dan nggak bicara monolog sendirian. Ada beberapa narasumber hebat yang mewakili mitra industri yang sudah bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek. Yang pertama saya mengundang Bapak Didin Miftahudin selaku General Manager Outsourcing dan Internship Management yang sudah juga menjadi mitra magang Kampus Merdeka. Untuk Pak Didin saya persilahkan. Nah, luar biasa. Apa kabar Pak? Silakan duduk Pak, bebas Pak. Vice President zaman sekarang pakai blazer, pakai jeans, pakai sneaker. Saya kayaknya salah kostum ini. Ya, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Pak Didin, mohon ditunggu. Kita akan ngobrol dengan narasumber yang selanjutnya. Kita akan juga panggil ke atas panggung. Mohon berkenan Ibu Sandra Kumalasari selaku Group Head Human Capital Blibli. Kepada Ibu Sandra kami persilahkan. Silakan Ibu di tengah. Baik, selanjutnya kita juga kedatangan perwakilan dari Surya Citra Media. Saya undang ke atas panggung Bapak Ahdiat Permana selaku Senior Manager Talent Acquisitions and Employer Branding Surya Citra Media. Wah, selamat pagi Pak. Baik, boleh di sebelah kiri. Dan yang terakhir, kita juga akan mengundang dan ajak diskusi
Bapak Triaji Widi Atmojo selaku Senior Manager Pengembangan Produk dan Teknologi dari PT Inka Indonesia. Saya persilahkan ke atas panggung. Wah, baik, silakan duduk Bapak Ibu. Izin duduk ya, baik. Tadi kita di belakang panggung sudah janjian, manggilnya jangan Bapak Ibu, tapi Mbak, Mas, dan Kakak katanya ya. Jadi biar dekat begitu. Baik Bapak Ibu, Sobat Merdeka, mahasiswa-mahasiswa yang kami banggakan, hari ini bersama-sama kita akan mengulik bagaimana program magang Kampus Merdeka itu benar-benar bisa memberikan dampak yang baik kepada teman-teman mahasiswa dan juga industri sebagai mitra di sini. Kita juga akan mendengarkan bersama Bapak Ibu dan teman-teman semua bagaimana rekan-rekan Bapak Ibu para mitra hebat di sini dengan sangat suportif dan membuka diri mendukung pembelajaran mahasiswa-mahasiswi saat ini yang memang dominasinya itu dari generasi Z dan post Gen Z, adik-adiknya Gen Z yang luar biasa kreatif. Baik, kalau gitu kita langsung mulai ngobrol bagaimana Kakak? Iya ya. Baik. Ya, sekarang kita masuk ke segmen yang pertama. Kita akan ngobrol santai dulu, Bapak Ibu lagi, kakak-kakak ya. Untuk Kakak Denny Abidin, Mas Denny. Mas Denny ini VP People Experience Management Telkomsel. Pak Didin, oh mohon maaf Pak Didin. Berkaitan dengan program magang, Mas. Berkaitan dengan anak-anak muda. Tadi di belakang panggung kita ngobrol, ada 100-an kurang lebih yang sedang magang di Telkomsel. Boleh cerita? Bagaimana program magang Kampus Merdeka ini membantu Telkomsel dalam mendorong proses inovasi bisnis yang mana sekarang customer berubah sekali karakteristiknya, kompetitor juga semakin kreatif. Nah, how you handle this, Mas? Silakan. Oke, terima kasih kakak-kakak semua yang ada di sini. Jadi kalau kita bicara tadi terkait dengan betul sekali ya customer gitu ya. Nah ini memang jadi fokus utamanya gitu ya. Nah kemudian apa relate-nya dengan saya panggil kakak-kakak juga ya, kakak-kakak yang sedang magang di Telkomsel gitu ya dan mungkin alumni-alumni. Karena mereka memang typically kan generasi youth gitu ya. Mereka punya pola pikir yang bisa dibilang out of the box dan kemudian juga punya pemikiran yang jauh ke depan. Nah, di samping juga dari sisi cara kerja. Itulah yang menjadi kunci ya, yang menjadi kunci sebagai basisnya inovasi yang akhirnya dihasilkan oleh kakak-kakak yang magang di Telkomsel. Jadi pemikiran mereka yang out of the box dan kadang berbeda dengan yang ada di di karyawan-karyawan kami gitu ya. Terus kemudian cara kerja mereka juga yang sangat cepat. Nah itulah yang akhirnya menjadikan inovasi tumbuh gitu ya dari kakak-kakak yang ada magang di Telkomsel. Kenapa? Karena inovasi juga sebagai culture-nya di Telkomsel ini. Nah ini tergelitik dengan kata cepat Mas. Ya. Kerja cepat, berpikir cepat, eksekusi cepat. Bagaimana corporate culture di Telkomsel ngikutin gaya cepat teman-teman muda ini? Oke. Jadi salah satu culture-nya Telkomsel tadi selain inovasi, ada satunya lagi agile. Nah, agile ini sebetulnya yang didorong gitu ya untuk internal karyawan Telkomsel. Namun di samping itu juga kita butuh semacam akulturasi atau pendorong juga stimulus dari luar. Nah, harapannya sebetulnya kakak-kakak yang magang inilah yang bisa mendorong kami ini. Mungkin ada beberapa di kami yang bisa dibilang baby boomers, generasi kalau X Mas dan lain-lain. Dari generasi apa kalau boleh saya tahu? Pertengahan. Generasi tengah. Baik. Jadi itulah yang kami harapkan gitu ya dari kakak-kakak yang magang di Telkomsel ini yang pada akhirnya nanti bisa mendorong selain dari inovasi tadi agile-nya itu sendiri seperti itu. Baik, kalau bicara inovasi dalam tatanan bahasa Indonesia artinya reka cipta, mencipta dan menambah nilai tambah di sana. Kalau dari 100-an anak magang dan pengalaman Pak Didin berinteraksi dengan teman-teman yang tergabung dalam program Magang Merdeka, ada nggak sih contoh spesifik inovasi yang memang inspirasinya dari teman-teman magang gitu loh? Oke. Kalau saya mention mungkin terlalu banyak ya kayak. Jadi satu yang paling keren. Iya, mungkin saya ambil contoh 3 mungkin ya. Oh, 3 bagus. Karena saking banyaknya mungkin kalau saya ambil satu rasanya kurang ini ya, kurang nendang gitu ya. Yang pertama itu jadi ada salah satu anak magang yang terlibat dalam satu proyek untuk merevamp atau istilahnya mungkin mereview dan merubah aplikasi, salah satu aplikasi yang ada di Telkomsel yang terkait dengan UMKM. Itu jadi dari yang sebelumnya itu mungkin dibilangnya old school, terus posisinya intern tersebut capability-nya di UI UX. Nah dia terlibat untuk merevamp aplikasi tersebut yang pada akhirnya itu bisa mendapatkan apresiasi bahkan selain dari user tapi dari pelanggan juga, oh tampilannya berubah. Itu satu.
Kemudian yang kedua itu jadi di di cycle yang sebelumnya, sekarang cycle 5 nih, cycle 4, itu ada intern atau anak magang atau menti itu ya, yang membuat dashboard untuk monitoring performansi terkait dengan B2B-nya campaign. Nah itu pada saat present jujur, saya agak sedikit memejamkan mata, mendengarkan, karena saya waktu itu ikut juga pada saat yang bersangkutan presentasi. Terus saya membuka mata, kok kayak ini kayak bukan anak magang gitu ya. Dia sanggup sampai menciptakan sesuatu yang bisa dibilang fundamental bagi kami. Mungkin memang versinya masih beta, tapi itu menjadi landasan kami untuk terus beriterasi dan akhirnya kita menciptakan sesuatu yang bisa dibilang baru dan berguna gitu ya untuk customer dan untuk juga corporate. Seperti itu. Baik, kalau saya mengutip salah satu sahabat saya, rektor muda dari Uni Yogyakarta, Mas Widya sering bilang, kalau ada kata itu gagasan, kata itu harus jadi kerja. Nah kerja itu harus ada tolak ukurnya, diukur. Setelah diukur harus ada keberlanjutan dan sustainability-nya. Dan anak muda sekarang tuh suka sesuatu yang jelas, yang kelihatan. Nah terima kasih Pak Didin, Kakak Didin ya. Selanjutnya kita ke satu-satunya narasumber yang luar biasa di sini, Ibu Sandra Kumalasari selaku. Mau protes ini, katanya tadi kakak. Oh iya udah kakak. Baik. Iya. Kakak. Ya. Sini QKT masih ibu ya, saya ganti kakak ya. Baik, Kak Sandra selaku Group Head Human Capital Blibli. Boleh cerita Kak Sandra gimana nih program magang kampus Merdeka ini punya dampak yang memang ke arah yang lebih baik, yang progresif ya. Dan kalau khusus untuk Kak Sandra ini saya mau ngomong tentang proses rekrutmen talenta tuh identifikasinya gimana sih? Kira-kira gini, gampangnya adalah apa yang membuat Kak Sandra memilih mahasiswa terbaik yang ada sekarang untuk akhir bisa berkarya bareng di Blibli? Oke, kalau buat kami di Blibli, program magang kampus Merdeka ini kayak apa ya, Tuhan ngasih jawaban untuk doa kami setelah sekian lama gitu ya. Tepuk tangan dong untuk program magang kampus Merdeka. Saya nggak tahu teman-teman di sini ngerasanya gimana, tapi buat kami di industri ini sesuatu terobosan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya di dunia ini udah lama banget, makanya tadi saya protes harus dipanggil kakak. Biarkan Di saya. dunia ini sudah lama banget. Saya di dunia HR tuh udah lama banget. Udah lama Jadi banget. biarkan saya merasakan kemudaan sedikit gitu ya dipanggil kakak. Jadi saya udah sempat ngalami frustrasi berat pada saat namanya kita harus ngerekrut. Memang teman-teman yang apply misalkan S1 dari universitas-universitas yang top. Tapi success rate-nya tuh kecil banget. Saya ingat waktu Blibli baru berdiri, untuk mendapatkan satu developer, kita harus menginterview lebih dari 100 kandidat. Dan itu, iya, dan itu pun sebenarnya nggak lewat. Tapi dia yang terbaik di antara semua kandidat yang ada. Saya sampai frustrasi, saya tanya, ini kenapa sih bisa begini? Usernya cuma bilang, saya juga nggak ngerti. Yang kita tanya basic. Apa sih yang ditanya? Algoritma dasar. Nah terus saya tanya lagi, itu dikasihnya di semester berapa biasa? 1 sampai 3. Sampai kita punya jok dulu. Apa tuh? Lulusan S1 di Indonesia kayaknya cuma 1 title. Sarjana sastra. Sastra informatika, sastra akuntansi. Karena termasuk saya loh. Saya juga produk Indonesia gitu kan, lulusan Indonesia. Kayaknya dulu kita SKS semua kan, sistem kebut semalam, ujian belajar, nilai bagus, habis itu bukunya masuk laci, ilmunya ikut masuk laci. Padahal di dunia kerja nggak bisa kayak gitu. Dan itu kenapa magang jadi salah satu kunci yang diperlukan. Jadi ketika 2014 BINUS datang ke kami dengan menawarkan 3+1, wah itu kami udah senang. Lalu kemudian kampus Merdeka ada, itu a great blessing. Kalau dikaitkan dengan rekrutmen, tingkat sukses rate-nya jadi meningkat. Jauh. Bahkan bukan cuma sekedar dari rekrutmen, keberhasilan karir teman-teman di dalam organisasi itu juga meningkat pesat. Kak Sandra, boleh tanya enggak? Definisi sukses rate untuk mahasiswa yang sedang berproses dalam magang itu indikatornya apa Kak? Oke, kalau buat kami di Blibli, pasti adalah kita lihat 2 sisi. Dari sisi perusahaan kita tentu melihat apakah mahasiswa itu bisa memberikan impact atau tidak.
Tapi dari sisi mahasiswa kami juga pengen melihat apakah perusahaan kami dari sisi industri juga bisa memberikan impact buat teman-teman. Buat teman-teman learn something. Dan ini bukan cuma sekedar misalkan yang technical skill, tapi di magang itu teman-teman akan belajar banyak hal. Teamwork, gimana ngadepin konflik, gimana ngadepin silo antar bagian, which is itu saya rasa ilmunya nggak diajarkan di bangku kuliah. Dan itu teman-teman akan hadapi di dunia kerja. Nah, pada saat magang, kondisi-kondisi real itu yang teman-teman lihat, yang teman-teman pelajari. Sehingga akan membantu teman-teman dalam proses adaptasi. Baik, kalau seperti Kak Didin tadi pertanyaannya sama. Success story dari salah satu peserta magang di Beli-Beli yang Kak Sandra tuh ingat sekali sampai sekarang. Oke, yang saya ingat banyak ya. Karena kalau ditanya, kalau saya ambil dari BINUS 3+1, 20% dari mahasiswa yang ikut program BINUS 3+1 di kami, yang batch pertama, saat ini sudah menduduki posisi manajerial di Beli-Beli. Jadi 2014 sampai 2015 mereka magang, teman-teman hitung sendiri. Sekarang sudah ada yang menduduki posisi sebagai Vice President. Wow, dengan tempo berapa tahun tuh kira-kira? 2016 sampai 2023 sekarang. 7 years, 6, 7 tahun. Yes. Wow. Ya, Oke. itu success rate yang luar biasa. Kalau ditanya dari kampus Merdeka karena baru 3 tahun mungkin belum bisa terlalu signifikan ya. Tapi saya lihat sendiri ada satu di tim saya, itu dia magang lewat kampus Merdeka 2 kali jadi 1 tahun. Kemudian sekarang dia masuk di tim communication saya. Wow. Dan performance dia jauh lebih cepat untuk terlihat impact-nya dibandingkan dengan fresh grade yang masuk di sana. Wah, jadi valid nih ya. Nah, ini semakin memvalidasi pemahaman saya sebelumnya bahwa ada beberapa survei bilang kecenderungan karir anak fresh grade itu meningkat dari mulai dia lulus sampai mencapai posisi board directors or VP itu butuh 10 sampai 12 tahun dari survei kajian-kajian karir yang sudah ada. Tapi ini tervalidasi, terpecahkan bahwa hanya dengan 6-7 tahun dengan percepatan-percepatan bisa lebih cepat kenaikan karirnya. Nah, mudah-mudahan kita doakan teman-teman yang di sini punya karir secepat itu dan lebih baik lagi ya. Amin. Nah, sekarang sepertinya kita menuju narasumber yang paling fresh ini, yang paling muda atau yang paling senior nih ya. Kakak juga mau dipanggil kakak atau bapak? Kakak, dipanggil kakak aja. Oke, baik. Kakak Ahdiat Permana selaku Senior Manager Talent Acquisition and Employer Branding Surya Citra Media. Sebelumnya Ibu Sandra terima kasih tadi sudah menjawab. Nah, ini saya yakin teman-teman Sobat Merdeka Mahasiswa ini penasaran karena Kak Ahdiat ini dari media dan industri yang sangat digemari oleh generasi saat ini. Kak Ahdiat boleh cerita Kak, kurang lebih sama. Kira-kira seberapa berdampak Kak program Magang Merdeka ini terutama di sektor media dan hiburan yang mana ini menjadi primadona, industri primadona tujuan teman-teman ini untuk berkarir dan berkaya. Monggo. Oh iya, in a nutshell sebenarnya oke banget. Nah itu aja. Nggak cuman kalau in the detail, media ini kan memaintain media itu harus end to end ya. Misalnya dari produksi sampai penyiarannya, apalagi di SCM juga, SCTV, Indosiar, Mentari TV, it's all under us. Tapi yang kita sering butuhkan sebagai media adalah kreativitas gitu loh. There's always something new, something viral, something nice. Nah itu justru kita dapatnya dari anak-anak magang Merdeka, Mas Taufan dan semuanya gitu. Karena as much as mungkin banyak yang berpengalaman di SCM, tapi kadang-kadang butuh refresher. Dan refresher ini sering sekali dari anak-anak magang Merdeka. Dan untuk hasilnya sih sebenarnya saya yakin semuanya pernah melihat gitu Kalau saya pribadi sebenarnya saya sedang menunggu karir site yang baru. Jadi karir site kita SCM tuh lagi kurang bagus. Nah ini dalam waktu dekat mungkin 2-3 minggu kita akan launch karir site dan itu sebenarnya hampir 100% kali ya tentunya dibimbing ya. Itu oleh Magang Merdeka gitu. So nanti kalau dilihat that's 100% from anak-anak Magang Merdeka. Tapi kalau mau lihat yang really real, di sini ada yang nonton Piala Dunia 2022 kemarin? Ada nggak? Aku nonton sih, ada nggak yang nonton?
Oh nggak nonton Piala Dunia ya? Oh kirain nggak suka bola ya? Oh ya udah. Nonton tadi keburu turun Kak. Baru turun ya? Oh ya udah. Ada 2.300.000 tadi yang di tengah. Itu beberapa animasi ketika lagi bertransisi misalnya perkenalan ke pemain atau misalnya bertransisi dari lapangan kepada hostnya, itu anak magang Merdeka waktu itu di di house production kita di YP. Gitu. Itu sih Mas. Wow, jadi sudah equal dan setara dengan teman-teman yang full time. Kak, saya penasaran satu Kak. Karakter apa sih? Mungkin dua karakter utama untuk teman-teman calon magang Merdeka ini yang bisa diterima di industri hiburan. Dengan karakter yang seperti apa? Kan kalau kreatif saya pikir teman-teman sudah kreatif. Inovatif juga sudah. Tapi what makes them different? What makes them stand about the crowd? Yang akhirnya kayaknya nih anak bisa nih kita rekrut gitu. Nah itu karakter yang seperti apa yang dibutuhkan, dicari? Mungkin kalau di grup SCM, as media, tes. Oh ya, mungkin satu sih yang paling penting terus terang aja tahan banting gitu. Karena media itu is the real definition of work hard, play hard. Dan maksudnya begini, saya nggak mau berusaha ngejual angin surga gitu. Work hardnya as in beneran ya kadang sampai malam gitu loh. Saya pun juga kadang-kadang ditelepon malam-malam karena production kita baru selesai wrap up sinetronnya jam 9 malam. Tapi kita juga habis itu main Mobile Legend, habis itu mungkin ngopi-ngopi gitu. So tahan bantingnya dan mau belajarnya itu sih yang akan membuat seseorang ada dua ya. sukses di SCM. Resilient sama Resilience. mau terus belajar. Betul, grit. Baik. Ya, benar grit. Tepuk tangan untuk Kakak Ahdiat ya. Baik. Nah, yang terakhir di segmen yang pertama kita akan diskusi dengan kakak juga nih. Ayolah biar adil ya. Kak Triaji Widi Atmojo, beliau adalah Senior Manager Pengembangan Produk dan Teknologi PT Inka Kereta Api Indonesia. Kurang lebih sama nih Kak Tri. Dampak positif apa sih yang diterima oleh PT Inka terhadap program magang Kampus Merdeka? Tadi sebelah kiri pojok dekat lobi itu ada satu booth isinya kursi kereta dan lain-lain gitu ya. Dan itu adalah hasil real mungkin dari apa yang dilakukan. Cerita Kak, silakan, monggo. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin sekilas saya ingin jelaskan ke teman-teman apa sebenarnya PT Inka itu. Jadi PT Inka itu kan sebenarnya salah satu BUMN yang memang bergerak di industri manufaktur kereta api. Jadi satu-satunya di Indonesia dan satu-satunya di Asia Tenggara yang memang fokus ke produksi kereta. Nah, karena basicnya adalah PT Inka ini adalah teknologi ya. Jadi memang pengembangan riset R&D untuk teknologi di kereta api ini menjadi mandatori yang harus kita lakukan karena memang ya kita tidak akan sustain ya ketika ya kita merasa puas dengan apa yang dimiliki. Nah, terkait dengan MSIB ini, jadi magang Kampus Merdeka, perkembangan kereta ini kan cukup cepat, sangat cepat sekali. Kita tahu sekarang produk-produk Cina, entah itu produk apapun, baik kereta, itu kan juga dia mengalami fase di mana istilahnya apa ya, global oversupply. Jadi di mana pasar di internal Cina itu sudah jenuh dan mereka harus menjual keluar dan mereka menjual dengan sangat murah. Jadi ini menuntut Inka ini sebagai industri manufaktur juga harus berupaya bagaimana kita bisa berkompetisi. Nah, untuk berkompetisi itu kan kami membutuhkan resource yang cukup besar. Jadi kalau kami di PT Inka membuat piramida resource untuk human resource, artinya di piramida pertama itu atas ketika resource kami tidak ada dan kompetensi kami juga belum ada, artinya ini inovasi teknologi baru, maka kami akan menggandeng institusi pendidikan yang punya pengalaman di situ. Terus di piramida kedua ketika kami memiliki kompetensi tapi resource tidak ada, maka kami membutuhkan tenaga-tenaga profesional, freelancer yang bisa kami kontrol. Piramida terakhir, ketika kompetensi dan resource kami terpenuhi, maka di situ Inka sebagai pemberdayaan ekosistem. Program-program seperti MSIB, magang Kampus Merdeka, kemudian program dari BUMN juga ada. Ini menjadi cara kami untuk
untuk memenuhi itu. Jadi sangat-sangat bermanfaat kami ketika kami harus berlomba-lomba berkompetisi dengan perusahaan lain, negara lain untuk mengembangkan, untuk mengejar teman-teman dari kampus yang mereka magang di INKA ini sangat-sangat membantu sekali bagi kami. Baik, Kak Tri, sebelum kita masuk ke segmen 2, ada satu pertanyaan yang saya termasuk orang yang sangat memperhatikan dan mengagumi proses transformasi korporasi BUMN saat ini, baik di KAI, di INKA dan lain-lain. Dan salah satu hambatan dan challenge paling besar dalam proses transformasi budaya institusi organisasi adalah mindset. Nah, bagaimana strategi INKA ini untuk bisa tune in dengan karakter teman-teman magang ini yang memang seperti tadi kakak-kakak di sini yang sudah paham bahwa mereka tuh inginnya segala sesuatu cepat, instan, kreatif gitu ya, lalu kadang-kadang sedikit mengindahkan etika dalam komunikasi dan lain-lain gitu. Nah kira-kira apakah ada satu gaya cara kerja tertentu yang efektif Kak untuk gimana INKA ini bisa akhirnya ngeblend dengan teman-teman mahasiswa magang Merdeka? Ya, betul sekali. Jadi memang kalau kita berbicara dengan terkait BUMN industri saat ini memang banyak memang karyawan yang memang generasi kolonial yang masih ada. Yang ini memang menjadi bukan kolonial, generasi yang sudah banyak pengalaman. Itu Nanti yang di depannya ada yang marah kayaknya. Oh enggak, ada. Ya, jadi ada gap di situ yang memang harus kita tutup. Jadi saat ini teman-teman yang ada di mahasiswa yang saat ini siap untuk bekerja ini memang berada pada fase generasi-generasi yang menuntut suatu perubahan yang cepat. Jadi informasi yang mereka butuh cepat. Dan ini memang kita combine-kan di internal. Jadi kita membuat suatu semacam jargon, memang ada semacam metode di INKA bagaimana kita menata dari sistem informasi kami, bagaimana kita bertransformasi menuju era industri 4.0, bagaimana semua proses bisnis di internal juga sudah terdigital. Jadi itu yang mungkin akhirnya mendorong yang kolonial ini ya agar cepat juga menerima proses perubahan ini. Jadi memang Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Tri, boleh. Nah, teman-teman Sobat Merdeka, Bapak Ibu, nah kita akan masuk ke segmen kedua. Nah, setelah segmen kedua ada satu sesi di mana teman-teman mahasiswa boleh bertanya, tapi kesempatannya hanya boleh 2 orang. Nah, jadi tolong dari sekarang sambil berpikir, sambil menyimak segmen 2, dipersiapkan pertanyaan yang terbaik dan yang paling sulit untuk kakak-kakak ini. Jadi sampai ke kantor masing-masing masih mikir beliau-beliau ini. Ya, 2 pertanyaan yang susah. Kalau bisa jawabannya nggak ada di chat GPT 4 ya, yang paling canggih itu dia nggak bisa jawab. Nah, biar kakak-kakak ini berpikir. Baik, nah kita masuk ke segmen 2 nih, kakak-kakak semua. Mungkin kita kembali lagi ke Kak Didin. Betul, Kak Didin. Nah kalau bicara terkait dengan strategi dan pelaksanaan program magang Kak, kira-kira apa yang menjadi strategi utama Telkomsel untuk benar-benar memaksimalkan potensi teman-teman yang ada saat ini, ada 100-an lebih. Nah kira-kira gimana tuh Kak strateginya? Oke, jadi kalau kita bicara strategi, kita itu secara mendasar punya aktivasi program yang kita sebut 3CO. 3CO. Ya. Oke. Co yang pertama itu kompeten. Kompeten. Nah ini jadi lebih ke pada saat kita mengkondak program magang ini, kita tidak melupakan hal yang paling mendasar, kita harus mendevelop capability-nya kakak-kakak intern ini. Ya, itu kompeten. Jadi harapannya kakak-kakak intern ini akan menjadi lebih kompeten dengan program yang kita kondak. Itu satu. Yang kedua itu connect. Nah kalau connect ini lebih ke kita memboost kakak-kakak intern ini terkait dengan employer brandingnya. Nah tapi tidak hanya untuk personalnya, itu juga untuk corporate secara keseluruhan. Nah yang paling krusial itu yang ketiga terkait dengan collaborate atau kolaborasi. Nah kolaborasi di sini kita secara real mengajak kakak-kakak intern ini untuk terlibat langsung di proyek-proyek bisnis Telkomsel. Contoh yang paling simpel, bulan lalu, sekarang Desember, ya bulan lalu November itu kita bukan merekrut mungkin ya, mengajak
10 internnya Telkomsel pada program Mystery Shopper. Itu yang sudah terpilih dan sudah masuk dari 100 itu. Betul, Oke, baik. kita saring lagi. Jadi mereka simpelnya datang ke Grapari as a customer bertanya. Nah itu untuk memvalidasi proses yang ada di Grapari itu memang sudah sesuai SOP atau masih ada yang harus diperbaiki. Nah itu, terus Telkomsel Jaga Bumi, itu program CSR-nya Telkomsel. Kakak-kakak intern itu juga kita ajak tuh ke Karawang gitu, jadi nanam tanaman-tanaman di pantai-pantai. Nah yang terakhir ini yang paling real banget nih, jadi kita kan ada booth juga, booth Telkomsel. Nah kakak-kakak intern juga kita ajak, di sini kayaknya ada salah satunya deh, ada Kak Jati nggak di sini? Oh, Kak Jati, ya, angkat tangan. Oke, nah Kak Jati ini intern yang sekarang di cycle 5. Nah, kemarin pada saat kita mau build up booth, saya bilang, saya butuh sesuatu. Saya cuma nyebutin nggak nyampe setengah menit, net gitu kan. Nggak nyampe setengah jam, dia come up dengan draft, manggilnya Mas, bukan kakak. Padahal harusnya manggil kakak gitu. Mas Didin seperti ini nggak? Jujur surprise dan kaget banget saya. Loh, Dan jadi booth hari ini. iya dan jadi booth Wah, hari tepuk tangan ini. untuk Kakak Jati di belakang, luar biasa. Semester berapa? Jat semester berapa? Jat? Oh, semester 7. Semester 7. Nah, jadi itu salah satu kolaboratnya, mereka terlibat langsung di programnya kita. Ini mungkin ibaratnya sesuatu yang mungkin tidak relate bisnis banget, tapi dia terlibat dalam segala proses yang atau aktivasi programnya Telkomsel gitu. Jadi itu kembali lagi tadi saya bilang, teman-teman intern ini speednya cepat banget. Mereka cepat menangkap. Saya ngomong gak nyampe setengah menit, dia udah nangkap apa yang saya pengen. Terus kemudian juga dia speed untuk melakukannya juga cepat. Nggak nyampe setengah jam udah jadi draft dan itu 99% saya approve. Oke. Seperti itu. Tapi ada satu cepat yang arahnya kurang baik. Apa itu? Cepat bosen. Ah. Nah, itu kira-kira menarik. gimana Kak? Ya. Untuk mengantisipasi yang cepat bosan itu bisa bertahan dan tetap mau terus perform. Oke, ini menarik nih, ini menarik. Karena memang ini bukan hanya di kakak-kakak intern, memang secara keseluruhan teman-teman yang kita sebut milenial gitu ya. Gen Z, milenial Gen Z. udah pada nikah Mas. Oh iya. Kalau di magang kayaknya adiknya itu Iya. Gen Z atau post Gen Z. Ya. Iya. Nah, tadi yang saya bilang, 3 aktivasi program kita itu variannya atau subnya di dalam banyak banget. Itu untuk mendukung biar kakak-kakak ini nggak bosen. Kalau coaching mentoring itu suatu hal yang lumrah dan memang wajib ya. Jadi 2 minggu sekali itu mentor itu ketemu ngobrol dan Nah kalau kompetensnya yang tadi saya bilang hanya coaching dan mentoring pasti bosen. Kita tambahin apa? Sharing session. Oh sharing sessionnya mereka mendengarkan? Enggak. Jadi kakak-kakak intern sendiri yang present. Dari mereka untuk mereka. Biar apa? Mereka merasakan juga, oh sharing itu seperti ini gitu. Nah terus kemudian tadi yang kolaborasi juga tidak hanya 2 atau 3 program, banyak sekali. Intinya apa? Memang memaintain, bukan mood mungkin ya, semangat kita bahasakan ya. Semangatnya kakak-kakak intern ini jangan sampai, ini tips and trick aja ya. Jangan sampai programnya itu satu untuk satu periode atau satu durasi baik. gitu ya. Jadi harus benar-benar kitanya sendiri juga kreatif. Nah kuncinya kita kembalikan lagi ke kakak-kakak intern. Mereka butuh apa? Yuk kita diskusikan, create bareng. Jadi dari mereka untuk mereka. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan pendekatan gamification internship program. Jadi dibuat seperti layaknya mereka ada di wahana dengan mekanisme gamification. Ada poinnya. Ada poinnya ya. dan lain-lain. Baik, Kak, satu pertanyaan lagi mungkin 2 menitan nih Kak jawabnya. Nah, kita bicara tentang gap antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan industri dengan ketersediaan dan realita kompetensi yang ada saat ini. Nah, gimana Kak Didin dan teman-teman di Telkomsel itu bisa memastikan bahwa program magang ini sejalan Kak dengan kebutuhan bisnis. Jangan sampai kebutuhan bisnisnya X, tapi yang diberikan dan targetnya justru di target yang lain dan nggak ketemu, nggak satu frekuensi gitu. Gimana Kak? Oke, jadi pada dasarnya kakak-kakak intern ini nanti kalau masuk Telkomsel itu akan masuk di unit-unit yang memang di-expect oleh usernya. Gitu. Jadi kita tidak mengasumsikan atau merekrut secara mandiri dari human capital. Tapi kita bekerja sama dengan semua user-user memastikan mereka butuhnya apa. Nah kemudian kita validasi juga terkait dengan capability yang dibutuhkan. Jadi mungkin saya sampaikan di Telkomsel itu ada 2 capability yang yang sekarang kita manage. Satu itu regular capability yang sifat
regular capability yang sifatnya lebih umum lah, sales, marketing gitu ya, HR, finance. Ada satu lagi namanya critical capability. Nah, critical capability ini yang kalau kita bicaranya mungkin future capability. Mungkin kakak-kakak udah selazim mendengar UI UX, cloud, 5G, terus kemudian dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita fokuskan. Jadi kakak-kakak pada saat masuk ke Telkomsel tahu, merasakan, oh ini future-nya Telkomsel dan itu juga align dengan kebutuhan bisnis kami. Baik. Gitu, seperti itu. Menarik, tadi ada dua kata kunci penting, pendekatan adalah competence, connect and collaborate. Ya. Dan ada dua pendekatan kompetensi di sini, yang pertama adalah critical capability sama regular capability. Dan terkait dengan critical capability, minggu lalu saya baru baca salah satu jurnal, ada 5 basic kompetensi yang memang perlu di-adapt sama Gen Z dan adik-adiknya, yaitu adalah kemampuan membaca masa depan teman-teman. Mempredict the future. Nah ini sejalan nih, cocok ya. Oke, kakak terima kasih kak. Sekarang kita ke kakak Sandra, ini bener nih ya kakak Sandra. Kak Sandra, tadi Kak Didin sempat nyinggung tentang agak sedikit challenging kalau menjahit Gen Z yang pintar, yang punya banyak pengalaman dengan egonya, dipaksa untuk kerja bareng, kerja di satu tim yang sama, itu kadang-kadang bukan hal yang mudah Kak Sandra. Nah jadi pertanyaannya adalah gimana Kak pendekatan beli-beli dalam proses mentoring dan mengintegrasikan mahasiswa-mahasiswi magang merdeka ke tim kerja yang sangat diverse, kalau kita bilangnya sekarang multi generasi. Monggo Kak Sandra. Oke, nah ini pertanyaan yang susah-susah gampang. Oke, kalau kami di Blibli, teman-teman yang magang di kami, itu dari hari pertama mereka datang kita nggak lepas. Jadi kita punya program orientasi dulu buat teman-teman. Di mana dalam program orientasi ini kami memberikan pembekalan-pembekalan dasar, skill-skill yang kita rasa akan dibutuhkan teman-teman dalam berinteraksi satu sama lain. Oke, apa aja itu Kak? Jadi self leadership itu one of it. Karena kita nggak akan bisa bekerja sama orang lain, berinteraksi sama orang lain kalau kita belum bisa memimpin diri kita sendiri. Dalam arti kita harus bisa mengalahkan ego kita, mengenali diri kita, sehingga memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian bagaimana ketika kita sudah punya self leadership itu, kita bisa terkonek sama orang lain, termasuk di sini menyampaikan ide, menerima feedback. Karena dalam dunia kerja yang namanya saya kalau bilang sama teman-teman di Blibli, semua orang itu sebenarnya adalah marketing. Marketing dalam arti tertentu. Kita tetap harus jadi marketing untuk menyampaikan ide kita. Untuk mempromosikan diri kita sendiri, tapi dalam porsi yang tepat. Nah itu semua kita berikan pembekalan kepada teman-teman. Termasuk bagaimana caranya berkonflik dengan sehat. Menarik tuh, berkonflik dengan sehat. Betul, karena nggak ada satupun tempat kerja yang saya rasa bisa menjamin nggak akan ada konflik. Nggak mungkin. Kak, konflik yang memang biasa terjadi, drama-drama anak magang itu apa sih Kak? Kalau drama yang kita bilang agak mirip sama drama Korea banyak lah ya. Mereka berdebat hal-hal yang mungkin remeh-temeh atau kadang ada yang rebutan gebetan juga sih. Karena mereka saling lirik sana lirik sini kan. Tapi maksud saya berkonflik di sini lebih ke arah kita di tempat kerja tuh pasti harus berkonflik. Karena dari konflik itu kita akan menghasilkan inovasi. Jadi jangan sampai kita menghindari konflik, justru itu yang kami mau tekankan. Itu yang kami bekali ke teman-teman bahwa konflik kalau bisa di-manage dengan baik, dan kalau on top of that kita punya trust dalam tim, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Karena dari sana akan lahir inovasi. Nah itu yang kita encourage ke teman-teman sebenarnya. Di samping tentunya kita juga punya fokus mentoring. Karena di Blibli setiap mentor hanya boleh megang 3 anak magang. Nggak boleh lebih dari itu. Kita juga kasih komprehensif dan multidisiplin. Jadi wawasan teman-teman tuh terbuka. Contohnya kami punya yang namanya Learning Festival yang kita beri nama BOLD. Di dalam acara ini tuh 1 hari yang kita dedikasikan semua biblionaires tuh nggak kerja. Tugasnya cuma belajar.
Karena dalam satu hari itu kami mengundang lebih dari 10 pembicara nasional maupun internasional. Dan teman-teman intern di Blibli berhak untuk mengikuti itu semua. Belum lagi kegiatan-kegiatan sama kayak yang tadi Mas Didit sampaikan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu juga harus diikuti teman-teman. Sehingga teman-teman bisa punya pemahaman bisnis yang baik juga. Karena kalau di tech company, pemahaman, bisa melihat masa depan, bisa melihat tren, agility, speed itu sesuatu yang penting gitu loh. Kalau enggak kita akan dying. Jadi kesempatan itu yang kita terus push ke teman-teman. Nah, pasti ada tantangan Kak dalam proses integrasi tersebut. Dan saya yakin ketika teman-teman yang biasaan di kampus ketika kerja kelompok mereka memilih teman sendiri, yang satu frekuensi ini dikondisikan untuk bisa bekerja dengan orang yang beda karakter, beda cara pikir, beda gaya, dan menjadi tim yang ideal. Nah, kira-kira tantangan dalam proses integrasi tersebut gimana Kak Sandra? Tadi sudah di-mention tapi mungkin bisa sedikit didalami. Iya, ya pasti ya, egonya masing-masing keluar. Nah ini yang kita terus coba untuk tekankan ke teman-teman, katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi ini yang kami tekankan, kenali tim Anda. Jangan punya persepsi dulu sebelum kenal. Kami juga punya makanya banyak sekali kegiatan engagement yang kami kawinkan di sana untuk membuat tim cair dulu. Untuk bisa saling paham, saling kenal, dan untuk membangun trust-nya seperti apa. Karena ketika itu sudah terjadi, itu akan jauh lebih mudah. Untungnya kalau ke arah mentor, di tech company relatif usianya lebih sesuai lah mungkin dengan teman-teman di sini ya. Karena yang seusia saya itu di tech company dinosaurus kan. Jadi Masa sih kelihatannya masih dua-dua? amin. Dua-dua kali berapa? Iya. Jadi ya gap usia relatif lebih kecil Baik. kemungkinan di tempat kami. Tapi kadang-kadang dengan relatif ya gap usia ini juga bukan berarti nggak ada tantangan juga karena anak yang usianya relatif lebih kecil tuh kadang maunya apa-apa instan, cepat. Nah tugas yang dinosaurus kayak saya ini untuk mendampingi mereka melihat gambaran yang lebih besar, efek yang lebih besar dan kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Sandra, boleh. Nah, nyambung ke Kak Ahdiat tadi dari Kak Sandra, tentunya untuk menerima amanah dari berbagai macam perguruan tinggi, itu kan ibaratnya adik-adik kita, perlu untuk di-nurture, dikembangkan. Pastinya kan harus ada desain, mekanisme program magang yang terencana, yang matang gitu ya Kak Ahdiat. Nah, gimana Surya Citra Media dalam hal ini mendesain program pelatihan dan pengembangan talenta magang Kak Ahdiat? Oke, jadi kalau di SCM prinsipnya impact. Jadi kayak program atau posisi apa yang akan menghasilkan sesuatu atau output apa terhadap SCM. Semua posisi di SCM itu pengajuannya dari user. Dengan kata lain, kalau misalkan ada user yang tidak memerlukan posisi tertentu tidak akan diajukan gitu. So siapapun yang akan join di SCM itu kalian memang diminta oleh user bersangkutan. Nah tetapi yang tricky adalah user-user ini suka bandel. Terkadang ada user-user yang mungkin mengajukan tapi outputnya tidak jelas gitu. Nah itu adalah tugas HR atau lebih tepatnya saya untuk ngobrol bersama user terkait untuk mengatakan outputnya apa, projectnya apa gitu. Dan kalau perlu dan kalau memang baik akan kita lanjutkan. Ada real case nggak Kak terkait dengan hal tersebut? Ada. Karena waktu itu case-nya, jadi kita juga saat ini sedang bergelut di affiliate marketing ya. Mungkin kalau affiliate marketing familiar TikTok Shop, ya kita juga bergelut di situ. Dan ada pengajuan untuk intern jumlahnya 20 dan ini posisi baru. Nah saya langsung ngobrol sama usernya, kenapa nih 20? Santai-santai. Nah sebenarnya dia cerita kalau misalnya karena ada target mini influencer atau KOL influencer yang ingin dicapai, yang ditargetkan sama SCM itu by kuartal 2 2024 itu harapannya sampai 16.000 gitu. Dan aku nanya sekarang berapa? Baru 500. Oh, oke jauh juga ya gitu loh. Cuman 20 itu menurut aku
kayaknya masih nggak make sense gitu karena it's very new. Nanti juga 20 itu kebanyakan. gitu, Oke. apa namanya. Idealnya berapa Kak emang biasanya? Akhirnya setelah kita ngobrol kita press ke 10. 10 Kita ya, 10 oke. dulu ya, seperti itu. So it's important untuk punya impact dan juga memastikan di program SCM itu adalah mentor. Tadi aku juga setuju sama Kak Sandra. Di satu sisi kita punya mentor utama itu yang senior, tapi kadang-kadang mentor utama kita tuh terlalu baik. Jadi kadang-kadang suka merasa nanti siapa yang mentorin? Saya saja semuanya. Nah ini problemnya mereka masalah terlalu senior, jadi bukannya mereka nggak mau mentorin, tapi kadang-kadang mereka ditarik sama direktur gitu. Jadi saya juga harus ngomong, coba ada mentor daily-nya nggak seperti itu? Karena just like you know in any generation, internet itu kan full of energy and creativity, tapi mereka butuh guidance gitu. Dan kalau guidance-nya tidak reguler, itu akan sayang sama potensinya. Itu sih dua hal yang kita pentingkan kalau di SCM mengenai impact sama juga mentorship-nya. Baik, terima kasih untuk Kak Ahdiat. Nah yang terakhir sebelum kita akan minta teman-teman untuk bertanya, udah disiapkan ya 2 pertanyaan yang paling susah ya nanti ke Kak Tri. Nah Kak Tri ini katanya ada PPT Kak ya yang mau di-sharing. Jadi boleh dimulai Kak Tri sambil cerita program yang sudah dijalankan, lalu strategi PT Inka apa untuk akhirnya bisa maksimal tuh potensi-potensi keren dari teman-teman magang. Monggo Kak, silakan. Iya, mohon izin. Saya berdiri ya. Boleh berdiri jalan-jalan, boleh Kak gantiin moderator juga boleh. Jadi biar gak bosan ngeliatin narasumber dan moderator. Ini ada beberapa slide yang mungkin bisa menjadi semangat ya bagaimana proses di PT Inka ketika melakukan program magang. Next saja Pak. Next. Jadi salah satu produk unggulan yang berhasil diciptakan oleh teman-teman magang mahasiswa. Nah, jadi kalau kita berbicara kampus Merdeka ini sebenarnya ada 2. Jadi tidak hanya mahasiswa aja, tapi dosen. Dosen ini juga memiliki peran yang cukup krusial di dalam mendukung kampus Merdeka ini. Jadi selain mahasiswanya terjun di lapangan juga ada dosen. Nah, produk yang berhasil diciptakan itu oleh mahasiswa dan dosen yang terlibat langsung adalah bis listrik Merah Putih. Yang kemarin sempat dilihat oleh Pak RI1, mungkin teman-teman juga bisa melihat. Ini bukti nyata bahwa teman-teman ini sebenarnya bisa kalau kita mau ya. Jadi semua hal teori yang kita dapatkan di kampus itu memang perlu kita combine dengan apa yang ada masalah tantangan di lapangan. Bis listrik Merah Putih menjadi wujud nyata hasil reka cipta atau kreasi inovasi dari teman-teman. Next. Ini beberapa produk, jadi target kita di BUMN adalah bagaimana menciptakan lokal konten produk anak bangsa yang tinggi. Di sini teman-teman ini berhasil mengembangkan bagaimana sistem kontrolnya kita kembangkan sendiri. Selama ini kita impor, kita kembangkan sendiri. Kemudian monokok sasis carbody desain dari teman-teman juga, dari mahasiswa. Kemudian powertrain elektrik, baterai sistem yang selama ini kita berpikir kita impor, ternyata di BLMP ini kita bisa membuat sendiri. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Jadi kita tidak kalah ternyata, ada industri lokal yang memang bisa membuat sel baterainya, ada industri juga startup yang bisa membuat packaging dari baterai. Ini yang kita kombinkan di sini. Kemudian ada baterai charger kita buat sendiri. Ekosistemnya bagaimana kita juga bentuk, bagaimana lokal-lokal industri ini bisa kita terlibatkan. Next. Nah ini gambarannya, jadi teman-teman kemarin ada tahun 2002 ada sekitar 100 mahasiswa yang memang terlibat di dalam program MSIB di bis listrik Merah Putih ini. Jadi mereka kalau selama ini di kampus belajar secara teori sel baterai itu secara kimia seperti apa, kemudian ketika membuat sistem elektrik desainnya ya harus membaca rangkaian elektrik dan sebagainya. Mereka terjun langsung di lapangan. Mereka merakit baterai sendiri, membuat sel, membuat packagingnya, membuat rangkaiannya. Kemudian dari sisi desain mereka juga bagaimana mendesain suatu finite element, kemudian analisa fluida dan sebagainya. Ini memang benar-benar dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kemarin. Next. Nah, bagaimana dengan dosen? Saya cerita tadi bahwasanya peran dosen juga sangat penting di sini. Jadi di bis listrik Merah Putih ini ada proses sabbatical. Jadi dosen ini memang terjun langsung ke lapangan, dia off dari kegiatan di kampus untuk masuk mensupport proses kegiatan ini. Jadi selama 6 bulan itu dosen ada di industri.
bagaimana proses tridharma pendidikan tinggi itu bisa dilakukan oleh dosen itu di kampus. Bagaimana mereka bisa melakukan proses pengajaran, riset, pemberdayaan, itu semuanya bisa dilakukan di kampus. Luar biasa, mungkin bisa plus lah dengan dosen-dosen kita semua di sini. Jadi ini dosen ini kita kemarin kerjasama dengan ITS, UGM, ISI Denpasar, UGM. Jadi mereka selama 6 bulan stay di workshop, mereka lembur sampai malam mengerjakan, dan akhirnya ya terwujud itu. Next. Mohon diingatkan nanti kalau waktunya habis. Masih ada kurang lebih 2 menit Mas siap. untuk sesi. Nah ini kemarin launchingnya ya, bagaimana Mas Menteri, kemudian ada Pak Menteri BKS, Menteri Perhubungan yang meluncing bis listrik ini, teman-teman yang terlibat di dalam proses ini, dan alhamdulillah kemarin di waktu acara G20 berhasil ya mendukung kegiatan tersebut di Bali. Next. Boleh tepuk tangan dong untuk bis merah putih ya, mantap. Next. Next. Ini foto-foto aja bagaimana stakeholder terkait juga mensupport proses ini. Jadi ini bentuk nyata proses hilirisasi riset yang berhasil kalau menurut saya. Bagaimana akselerasi knowledge ini bisa kita lakukan di sini. Jadi bagaimana bangsa ini kita bisa berdaulat atas teknologi. Jikalau memang dari pemerintah itu juga mensupport, ini bentuk support yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana Menteri BUMN mengarahkan agar kita juga menggandeng perguruan tinggi secara BUMN back to core business dan sebagainya. Menteri Perhubungan juga memberikan kesempatan bis listrik ini bisa beroperasi di Bandung dan Surabaya saat ini. Kemudian dari Menteri Pendidikan, Mas Menteri juga memberikan kesempatan mahasiswa, terus termasuk dana juga. Next. Nah ini bagaimana konsep triple helix benar-benar jalan di kampus Merdeka ini. Bagaimana keterkaitan antara industri, university, dan government ini benar-benar bisa terjalin di program Merdeka Belajar ini. Saya ambil contoh bagaimana government di sini pemerintah. Ada Kementerian Perhubungan yang memberikan kesempatan bagi produk anak bangsa ini untuk beroperasi. Kita tahu bahwa produk ini masih dalam pengembangan. Dan kita yakin juga pasti suatu saat ini akan sempurna. Tapi ketika kesempatan itu datang, maka ya ini bentuk wujud dari negara untuk memberikan kesempatan. Kemudian dari Dikti, dengan melalui partisipasi, melalui kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Merdeka ini. Dari university, kampus mereka juga terjun langsung, rekan-rekan teman-teman mahasiswa, dosen, bagaimana mereka bersatu ya menyampaikan visi misi bagaimana bisa menyelesaikan program ini. Kemudian dari industri juga ada PT Inka, ada Damri yang mendukung proses ini, bagaimana hilirisasi riset ini bisa berjalan. Baik. Next, sudah. Saya rasa seperti itu. Ada satu hal lagi, jadi ini tadi menarik yang ingin saya sampaikan. Bagaimana para dosen ini memberikan manfaat sebenarnya, memberikan peran yang luar biasa di balik mahasiswa ini biar bisa lebih cepat dalam melakukan. Nah, sebenarnya yang saya cukup kritisi di sini adalah proses sabbatical dosen ini belum ada regulasi yang jelas. Yeah. Jadi ini saya mohon saran juga di sini mungkin jika memang dosen-dosen itu melakukan proses tridharma di perguruan di industri, mereka mendapatkan apresiasi yang layak. Kemudian bagaimana mahasiswa juga, ternyata mahasiswa juga punya kendala. Saya nangkep ketika saya curhat dengan teman-teman mahasiswa, ketika mereka SKS-nya tidak diperhitungkan di kampusnya, itu menjadi dilema juga bagi mahasiswa juga. Konversi ya, proses betul, konversi. Proses konversi. Jadi hal ini memang perlu dikomunikasikan, kita buat silabus itu biar ini memang benar-benar sempurna kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk presentasinya Pak Tri. Ya, saya sepakat Pak ya, karena di balik setiap hal-hal baru inovasi, ada regulasi menyusul, proses adaptasi, dan tadi proses sabbatical leave terkait dengan kebijakan kampus Pak ya. Jadi saya pikir ini resiprokal antara kita ingin mahasiswa kita maju, tapi kita juga ingin dosen maju, dan itu harus didukung penuh Pak ya. Baik, nah teman-teman kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab dengan para narasumber. Nah, ada peraturan penting di sini terkait dengan sesi tanya jawab. Yang pertama adalah karena memang waktunya terbatas, tadi hanya boleh untuk 2 orang. Dan mohon disampaikan pertanyaannya secara singkat, padat dan juga jelas sambil menyampaikan
pertanyaannya mau disampaikan ke kakak-kakak yang mana. Nah, jadi saya akan memulai dan saya izin berdiri sambil memilih, boleh ya kakak-kakak ya. Nah, jadi peraturannya adalah angkat tangan dulu baru mulai menyampaikan pertanyaan dengan perkenalan diri, siapa, namanya apa, dan semester berapa dari kampus mana ya. Oke, hitungan yang pertama, ini secepat nangkep mata saya aja ya. 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama. Nah, karena yang pertama sudah perempuan, yang kedua harus laki-laki, biar gender balance. Nah, jadi untuk yang kedua, yang perempuannya mohon maaf dan mohon izin, tidak boleh tunjuk tangan, oke? Sekarang untuk penanya kedua, siap para Arjuna kita yang luar biasa, mahasiswa. 1, 2, 3. Mas silakan, yang di podium itu yang sampai jatuh tuh tadi, hampir jatuh. Ya, yang pakai jaket biru, ya. Oke, baik kita mulai. Mbak boleh berdiri, ya lalu perkenalkan namanya siapa, dari kampus mana, semester berapa, dan ditujukan pertanyaannya ke siapa, monggo. Perkenalkan, nama saya Boleh Sani. dikencengin sedikit suaranya? Perkenalkan, nama saya Sani Indah Maulani, semester 3 dari Institut Transportasi Logistik, jurusan Manajemen Transportasi Udara. Baik, semester 3. Iya. Namanya Tri, Sani, Sri, Sani, Sari. Sani. Ya ada gap udara di sini maklum saja. Santi. Ya. Udah. Pertanyaannya yang penting. Pertanyaannya, ini untuk yang general aja ya. Saya mau nanya, jadi di beberapa requirement untuk mendaftar magang itu kan terkadang ada yang namanya nggak perlu ada pengalaman sebelumnya gitu. Tapi kenapa yang dipilih saat pendaftaran magang itu tuh kebanyakan yang udah memiliki pengalaman? Apakah yang nggak memiliki pengalaman tersebut itu harus memiliki requirement khusus? Baik. Atau harus ada skill-skill tertentu sehingga mereka memiliki kesempatan untuk dapat lolos di magang tersebut? Baik, pertanyaan adalah mungkin tema besarnya kesetaraan dalam akses masuk ke perusahaan. Mungkin per orang mungkin mohon izin kalau boleh 30 detik disiapkan jawabannya, singkat, padat, dan jelas ya. Baik Pak ya, terima kasih. Saya takut nanti diomelin lagi kalau salah nama. Mahasiswi kita dari sebelah kanan, terima kasih. Yang selanjutnya Mas, boleh namanya siapa, dari kampus mana, semester berapa? Namanya siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rahmadi Pangestu. Saya dari Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Wah. semester 5, program studi Public Relations. Oke, mantap. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Didin Muftidin, selaku GM Outsourcing and Internship. Pak Didin ya? Ya, Oke. jadi mungkin saya percepat. Jadi banyak sekali problema teman-teman saya ketika mahasiswa, dia ini lulus S1, tapi setelah itu gak dapat kerja dan masih ada rentan waktu untuk cari kerja. Contohnya infoloker, kan banyak ya kayak gitu ya. Jadi ini bagi saya adalah suatu problema yang harus diatasi. Apalagi syarat kerja sekarang ini minimal itu ada tulisannya pengalaman kerja berapa tahun. Nah jadi Pertanyaan singkatnya, Oke, Yohanes. pertanyaannya. Banyak sekali perusahaan di company di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana solusi dan inovasi perusahaan untuk mengatasi keterbelakangan setiap mahasiswa yang tidak memiliki kesempatan seperti kita semua yang ada di sini? Oh, mirip-mirip pertanyaannya sama. Dan ini. bagaimana perusahaan mempertahankan sustainability alias keberlanjutan dalam menjangkau mahasiswa yang tidak mendapat kesempatan. Sekian Wah. pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Santi. Terima kasih Yohanes. Mungkin pertanyaan dari Pak Didin dulu Pak, lalu tadi menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Dilanjut Ibu Kak Sandra, Kak Hadiat, Kak Tri, Kak Didin. Ya singkat aja Kak, silakan. Oke, Kak Sani ya tadi ya, saya takut salah mengutip nih. Sani ya Kak Sani. Sani, bener saya Oke. tadi Sani. Oke Kak Sani, kalau terkait dengan transparansi proses rekrutmen, sebetulnya apa yang nanti kita bahasanya seleksikan atau kita conduct dalam proses seleksi itu selalu based on requirement gitu ya. Jadi kalau memang ternyata posisinya membutuhkan skill tertentu, kita akan secara terbuka menampilkan. Nah,
terlepas daripada tadi kalau disampaikan kasih, kenapa yang dipilih yang berpengalaman gitu ya, itu bagian dari dinamika proses pada saat kita melihat kandidat. Pada saat secara requirement kita tidak butuh pengalaman, tapi ternyata ada kandidat yang memang sudah mempunyai pengalaman, tentunya kita mungkin akan mengcompare secara kesiapan gitu ya. Tapi kalau memang ternyata tidak ada yang berpengalaman semua, nggak akan kita nggak akan kita take out semua. Tentunya akan kita ambil juga salah satu di antaranya. Jadi kembali lagi, saya memastikan terkait dengan semua proses itu based on requirement. Tapi kalau ternyata ada kandidat yang memang mempunyai nilai lebih, tentunya dimanapun juga itu akan menjadi nilai lebih tersendiri bagi kandidat tersebut. Demikian Kak Sani, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Sandra, Kak Diat dan Kak Tris lainnya. Silakan Kak. Oke, Sani, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawaban saya sama sebenarnya sama Kak Didit. Kalau dari proses rekrutmen, kalau dibilang tidak ada requirement itu sebenarnya tidak ada. Tapi balik lagi kepada kapasitas dan kompetensi masing-masing kandidat. Nah, kalau kamu mau lebih bersaing dengan teman-teman yang lain, maka silahkan teman-teman di sini persiapkan diri sebaik-baiknya. Meskipun tidak ada syarat itu, perkaya diri teman-teman. Salah satunya ikut program magang kampus Merdeka, karena itu akan jadi nilai plus menjawab tadi sedikit pertanyaan Yohanes ketika nanti kalian lulus S1 melamar pekerjaan itu jadi nilai plus. Karena apa yang tidak dimiliki kandidat-kandidat lain umumnya kalian punya. Jadi kalau udah punya target, saya mau posisi A, cari tahu untuk posisi A itu skill apa yang dibutuhkan. Persiapkan diri teman-teman dari sekarang untuk skill itu. Jadi teman-teman bisa lebih bersaing dengan kandidat yang lain dan jadi top of mind dari seluruh kandidat yang ada. Kata kuncinya kompetensi. Baik ya, terima kasih Kak Sandra. Kak Diat, monggo. Kalau untuk beberapa posisi memang ada technical hard skill yang memang even saya juga nggak bisa apply. Contohnya kalau audio post itu harus punya pengalaman mixing audio, which is even saya juga nggak bisa masuk. Tapi saya sependapat sama kakak-kakak sebelumnya, basically saya ingin sekali memilih seseorang kalau tanpa pengalaman, tetapi untuk case SCM waktu di batch sebelumnya untuk 287 posisi yang apply 30.000. Saya pemilihnya antara yang satu mungkin belum pernah punya komite experience versus orang yang sering masuk UKM sama komite, saya pilih siapa gitu. So memang basically unfortunately you guys competitionnya lebih tough gitu. Jadi itu sih mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih Kak Ahdiat. Kak Tri, monggo. Terima kasih. Jadi kalau di Inka pasti transparan, jelas requirement-nya, kebutuhannya bagaimana, listnya soft skill dan hard skill-nya bagaimana, itu yang memang harus dipenuhi. Ketika applier itu memiliki kompetensi lebih, pengalaman lebih, itu akan menjadi nilai tambah. Jadi ya persiapkan diri kalian ketika memang akan masuk, kita mencoba program magang ini dan ini menjadi modal yang cukup baik nanti ketika bersaing dengan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kakak-kakak hebat di sini, Kak Didin, Kak Sandra, Kak Ahdiat, Kak Tri. Terima kasih. Ada yang lagi mau disampaikan Kak? Oh Pak, yang Yohanes ya? Oh boleh, ada silakan Kak, boleh. Boleh dikit nambah ya? Panitia, oh 2 menit. Yohanes. Okay. Sebetulnya dari pemaparan tadi yang disampaikan Kak Yohanes, jawabannya tuh mungkin simpelnya adalah Kampus Merdeka. Sebetulnya itu. Jadi kenapa ada gap gitu ya, dan kenapa itu tidak tersolusikan? Karena selama ini kakak-kakak bisa jadi belum mengetahui secara real sebetulnya apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja. Dan terus terang, Kampus Merdeka ini sangat-sangat memfasilitasi, sangat-sangat menjembatani terhadap gap tersebut. Jadi saran saya, apapun bentuknya, mungkin Kampus Merdeka kan branding gitu ya, siapa tahu mungkin ada yang namanya konteksnya magang, apapun diikuti. Kenapa? Karena itu menjadi experience yang lebih. Saya sepakat dengan semua yang tadi disampaikan gitu ya. Pada dasarnya apa? Kakak-kakak tuh butuh semacam pengalaman. Dan pengalaman itu yang akan sangat membantu. Jadi kalau saya mengutip kata-kata tadi Kak Sandra, jangan sampai nanti kita pada saat lulus menjadi sarjana sastra. Demikian. Terima kasih Kak Yohanes. Semoga menjawab.
Baik, terima kasih. Nah tadi kita sudah dengerin banyak sekali insight, pengalaman dan juga inspirasi dari kakak-kakak di sini. Ya berbagai macam praktik baik tadi sudah disampaikan dan juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga katalisator untuk menjaga dan memperluas semangat perubahan yang dititipkan melalui semangat kampus merdeka dan menjadi lompatan besar menuju transformasi pendidikan tinggi Indonesia yang lebih baik lagi. Buat teman-teman, adik-adik kita semua yang ada di bangku mahasiswa tingkat akhir ataupun yang sedang berproses di awal-awal semester, mari kita sama-sama memantaskan diri untuk punya nilai lebih baik lagi agar suatu saat kita semua bisa bertemu di persimpangan yang lebih baik lagi. Dan dengan berakhir sesi tanya jawab pada pagi hari ini, maka sesi gelar wicara pada pagi hari ini juga berakhir. Saya Taufan Teguh Akbari undur diri bersama para kakak-kakak hebat di sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa bersama narasumber yang juga hebat-hebat. Semoga tetap diberikan kesabaran membimbing adik-adik, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan agar bisa membentuk peradaban generasi yang lebih baik lagi. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.